Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Walia Rahma dengan 3 digit NIM terakhirnya 076. Di sini saya akan membahas tentang elips di bab 8 geometri analitik. Untuk yang pertama itu definisi elips. Elips ialah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus F dan terhadap garis tertentu direktrix D tetap, yaitu sama dengan E, dan E kurang dari 1. E adalah eksentrisitas. Nah, ini tuh fokus F sama dengan fokus, dan ini adalah garis D atau direktrix. P aksen itu merupakan jarak titik P, ini titik P, ke direktrix D, ini direktrix D. Nah, di direktrix D itu kita ambil titik P aksen di sini yang tegak lurus, ini dibuat garis tegak lurus ini. Maka P F per P aksen itu sama dengan E. E-nya itu kurang dari 1. Untuk persamaan umum elips, misalkan diketahui pusat dari elips yaitu P alfa, beta, sumbu ini P alfa, beta, sumbu panjang terletak pada sumbu X, sumbu pendek terletak pada sumbu Y. Fokus F1 adalah fokus F1 alfa plus C, beta. A adalah setengah sumbu panjang, B adalah setengah sumbu pendek. Ini A adalah setengah sumbu panjang. Dan ini kan sumbu panjang terletak pada sumbu X ini, V2, V1, dan sumbu pendek terletak pada sumbu Y itu T1, T2. Kemudian A itu setengah sumbu panjang di sini. Kemudian B itu setengah sumbu pendek di sini. Dan E adalah eksentrisitas elips. Persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui tersebut di sini. F2 alfa min C, beta. F2-nya itu di sini, dan ini kan ya, F2-nya itu di sini, berarti kita bisa cari alfa min C, beta. Kemudian T1 itu di sini, koordinatnya itu alfa di sini, alfa, beta plus B, beta plus B. T2 itu di sini itu alfa, beta min B, beta min B. Di F1 itu alfa plus C, beta. Ini gitu. Nah, selanjutnya itu mencari persamaan direktrix. P F1 sama dengan C dan P V1 sama dengan A. A-nya itu lebih dari C. V1 itu alfa plus A, B dan beta, dan V2 itu alfa min A, beta pada elips, sehingga V1 F1 per V2 F1 per V2D V1 F1 per V1D sama dengan E itu A min C per PD min A sama dengan E. A min C sama dengan E dikali PD min A, itu persamaan 1. Kemudian V2 F1 per V2D sama dengan E itu A plus C per PD plus A sama dengan E. Itu A plus C sama dengan E kali PD plus A. Jadi ini persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 itu dijumlahkan, maka diperoleh 2A sama dengan 2E PD. Kemudian kita jadikan sama dengan PD sama dengan A per E. Dari persamaan 1 dan 2 itu jika dikurangkan itu diperoleh 2C sama dengan 2EA. Nah, ini tuh sama di kedua harus dibagi dengan 2, diperoleh C sama dengan EA.
Jadi persamaan direktrix D1 sama dengan X sama dengan alfa ditambah A per E. Mencari hubungan antara A, B, dan E. T1F1 per T1T aksen sama dengan T1F1 per PD sama dengan E. T1F1 sama dengan EPD sama dengan E dikali A per E. PD tadi itu dari yang di slide sebelumnya sama dengan A. Nah, ikan sama dengan A. Ini E-nya dicoret, ketemu A. P T1 kuadrat sama dengan T1F1 kuadrat min P F1 kuadrat. Ini itu sama di gambar ini, T1 T1 itu B, kemudian P F1 itu C. Nah, T1 F1 itu kan tadi sudah dicari ketemu A. Jadi kita gunakan Pitagoras, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Nah, C tadi kan itu AE. Nah, ketika dikuadratkan itu berarti menjadi B kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat E kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat. Yang selanjutnya itu menemukan kembali persamaan umum elips. Misalkan titik K, XK, YK pada elips P, alfa plus C, beta, dan K aksen adalah jarak K ke direktrix D1, maka K aksen itu alfa plus A per E, YK. F1K per K aksen sama dengan E. F1K sama dengan E, K aksen. Nah, ini kan kita gunakan jarak dua titik, yaitu akar XK min alfa plus C kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan E akar XK min A plus A per E kuadrat ditambah YK min YK kuadrat. Nah, ini YK min YK kuadrat itu bisa dicoret karena ini 0. Nah, terus kemudian kedua ruas itu dikuadratkan, ini ketemu ini. Nah, kan ini tuh jika kita lihat XK min A min C kuadrat kan ini dalam kurung ya, ini kita bisa gunakan A min B kuadrat. Nah, A min B kuadrat itu kan A kuadrat ditambah A kuadrat min 2 AB ditambah B kuadrat. Itu sama dengan ini kan misalkan A terus min B, terus ini A-nya A kuadrat, ini min 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini biasa, jabarkan biasa. Ini juga yang di sini itu juga seperti itu. Kemudian kita jabarkan ini. Nah, jangan lupa tadi kan C itu adalah AE. A. Itu kita ganti C-nya itu menjadi AE. Di bagian sini itu juga sudah diganti EA. Kemudian di bagian sini itu A1 min E kuadrat dalam kurung XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung 1 min E. Itu dibagi, kedua ruas dibagi A kuadrat dalam kurung 1 min E. Jadi ini ketemu seperti ini. Kemudian kan tadi itu A kuadrat dalam kurung 1 min E itu kan B sama dengan B yang di sini. B kuadrat. Jadi itu diganti ini. Jadi persamaannya itu diperoleh XK min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah YK min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ketika koordinat titik K dijalankan itu diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama seperti di atas untuk direktrix D2 dan fokus F2 akan diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1.
Jadi persamaan umum elips dengan pusat P, alfa, beta dan sumbu-sumbunya koordinat dengan A lebih dari B adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu elips horizontal. Dengan cara yang sama, maka persamaan umum elips dengan pusat P, alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A kurang dari B adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu elips sama dengan 1 itu elips vertikal. Selanjutnya, jika pusat elips itu P 0,0 dan A lebih dari B, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu elips horizontal. Kemudian jika pusat elips P 0,0 dan A kurang dari B, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu elips vertikal. Gitu. Kemudian persamaan garis singgung elips itu misal persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Misal persamaan garis dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus P. Dan persamaan elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Absis titik potong antara garis dan elips diperoleh dari X kuadrat per A kuadrat ditambah MX plus P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kedua yang di bagian sini itu ke penyebutnya itu disamakan. Kemudian setelah disamakan itu kedua ruas itu dikali dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian ketemu ini B kuadrat X kuadrat tambah A kuadrat MX plus dikali MX plus P kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Begitu. Kemudian dijabarkan ini ketemu ini hasil pengelompokan dari penjabaran ini. Nah, ini tuh A, kemudian ini adalah B, ini adalah C. Karena garis Y sama dengan MX plus P sama akan menyinggung elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka titik potongnya harus berimpit. Hal ini terjadi jika diskriminan dari persamaan 1 sama dengan 0. Jadi D itu harus sama dengan 0. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Kan tadi itu B-nya itu 2A kuadrat MP. Terus kemudian berarti 2A kuadrat MP kuadrat min 4 B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat kemudian dikali A kuadrat B kuadrat min 4 min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0 begitu. Kemudian ini diperoleh penjabarannya itu diperoleh seperti ini. Kemudian dan ini itu dieliminasi bagian ini dan bagian ini itu dieliminasi dicoret. Nah, sama dan diperoleh ini hasilnya. Kemudian ini tuh dibagi dengan 4. Kedua ruas dibagi dengan 4. Setelah itu diperoleh min P kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Nah, itu P-nya itu pindah ruas. Dikalikan dengan negatif 1, ketemu P kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Kemudian dikalikan dengan akar, kedua ruas diakarkan, itu ketemu P sama dengan plus minus akar B kuadrat ditambah P sama dengan plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Jadi persamaan garis ini dari persamaan elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus B plus minus akar B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Dengan cara yang sama diperoleh persamaan garis singgung pada elips yang berpusat P alfa, beta X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan MX min alfa plus minus akar B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Kemudian persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya.
Nah, itu kita akan cari persamaan garis singgung pada elips dengan titik singgungnya itu T x1, y1. Misalkan persamaan elipsnya itu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dan P itu x2, y2 merupakan suatu titik pada elips, maka berlaku x2 kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini sama halnya dengan yang tadi itu, yang di bagian sini itu disamakan penyebutnya dulu menjadi a kuadrat b kuadrat. Setelah itu kedua ruas itu dikalikan dengan a kuadrat b kuadrat menghasilkan ini yang kita namakan persamaan 2. Terus karena T itu x1, y1 pada elips, maka berlaku x1 kuadrat per a kuadrat ditambah y1 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dan ini juga berlaku juga sama hal yang tadi, itu disamakan penyebutnya dulu yang di bagian sini. Setelah itu kedua ruasnya itu dikali dengan a kuadrat b kuadrat, ketemu dengan ini persamaan 3. Dari persamaan 2 dan 3 diperoleh dengan ini, kan tadi kan a kuadrat b kuadrat itu sama dengan a kuadrat b kuadrat, terus ini kan a kuadrat b kuadrat itu sama dengan ini kan ya, jadi b kuadrat x2 kuadrat ditambah a kuadrat y2 kuadrat sama dengan b kuadrat x1 kuadrat ditambah a kuadrat y1 kuadrat. Mohon maaf layarnya agak lambat karena sinyalnya kurang bagus. Kemudian ini kan ini itu b kuadrat x2 kuadrat itu pindah ruas ke sini, tapi itu yang ininya itu pindah ke sini ya. B kuadrat x1 kuadrat itu pindah ruas ke sini, ini itu ke sini. Kemudian yang a kuadrat y2 kuadrat itu pindah ke sini. Kemudian kalau yang ketika ini pindah ke sini itu b kuadratnya itu dikeluarkan, min b kuadrat itu dikeluarkan menjadi seperti ini. Dan ketika ini pindah ke sini dan a kuadratnya itu dikeluarkan, itu akan jadi seperti ini. Nah, ini min b kuadrat itu ini kan dijabarkan seperti ini, terus a kuadrat itu dijabarkan seperti ini. Nah, ini itu pindah ke sini kan menjadi penyebut sini. Kemudian yang a di sini itu yang pindah itu a kuadrat dan y1 plus y2 kuadrat. Yang di sini itu. Mohon maaf sinyalnya agak lemot ya. Setelah itu ketemulah persamaan 4 ini. Persamaan garis PT adalah y min y1 sama dengan y1 min y2 per x1 min x2 dalam kurung x min x1. Itu persamaan 5. Dari persamaan 4 dan 5 maka diperoleh y min y1 sama dengan min b kuadrat dalam kurung x plus x1 per a kuadrat dalam kurung y1 plus y2. Mohon maaf, y min y1 itu sama dengan min b kuadrat dalam kurung x1 plus x2 per a kuadrat ditambah a kuadrat dalam kurung y1 ditambah y2 dan tutup kurung, terus kemudian dikali x min x1. Itu persamaan 6. Itu diperoleh dari ini, dari sini, kemudian y1 kan ini itu sama dengan yang ini gitu. Next tuh, kemudian jika P mendekati T sedemikian sehingga P berhimpit dengan T, maka x2 sama dengan x1 dan y2 sama dengan y1, sehingga persamaan 6 menjadi y min y1 sama dengan min b kuadrat per a kuadrat dikali 2 x1 per y2 y1 dikali x min x1 gitu. Kan tadi itu x2 nya kan sama dengan x1, y2 nya itu sama dengan y1, jadi ada 2 x1 dan 2 y1. Kemudian kedua ruas itu kemudian ini duanya itu dicoret. Setelah itu ini kedua ruasnya itu dikali a kuadrat y1. Setelah itu dijabarkan seperti ini. Kemudian itu kita peroleh x1 x per a kuadrat ditambah y1 y per b kuadrat sama dengan x1 kuadrat per a kuadrat ditambah y1 kuadrat per b kuadrat itu
persamaan 7. Karena X1 kuadrat per A kuadrat tambah Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan 7 menjadi X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan garis singgung pada elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y2 kuadrat X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan titik singgung T yaitu X1, Y1 adalah X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Untuk elips yang persamaannya itu X min alpha kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, persamaan garis singgungnya dengan titik singgung X1, Y1 adalah X1 min alpha dikali X min alpha per A kuadrat ditambah Y1 min beta dikali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Yang selanjutnya itu persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Itu selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips melalui titik T X0, Y0 di luar elips. Misalkan persamaan elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan titik A itu X aksen, Y aksen. Suatu titik singgung. Persamaan garis singgung di A adalah X aksen X per A kuadrat tambah Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Karena titik A pada elips maka memenuhi X aksen kuadrat per A kuadrat tambah Y aksen kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu persamaan 8. Karena garis singgung melalui T, maka memenuhi X aksen X0 per A kuadrat ditambah Y aksen Y0 per B kuadrat sama dengan 1. Itu persamaan 9. Dari persamaan 8 dan 9 dapat dicari X aksen dan Y aksen sehingga kita memperoleh persamaan garis singgungnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.